Rasakan kuasa Roh Kudus di tempat ini yang memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu datang ke tempat ini untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, ajaib itu dimengerti. Haleluya Yesus. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu, kasih-Mu, Kau sungguh indah. Darahnya mulia dan berkuasa. Amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
antaranya. Mulia dan berkuasa ku kagum akan Engkau, ku kagum. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Rasakan kuasa Allah, rasakan Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya Yesus. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami rindu akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan
Tuhan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah kita besar dan dahsyat. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup memberikan kepada kita kedamaian, yang sanggup memberikan kita sukacita. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Segala namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya, Dia luar biasa, berkasa mulia, nama di atas segala nama. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan Yesus Tuhan
mendengarkan motivasi gereja kita. Haleluya, haleluya. Selamat kita jumpa dalam kasih Kristus. Motivasi rohani kali ini berjudul Jangan Takut. Pendeta Hendrik Runtukahu, Sekretaris Majelis Pertimbangan Rohani Gereja Pantekosta di Indonesia, juga Gembala GPDI Raja Wali Surabaya, mengisahkan pengalamannya pada waktu dia naik sebuah kapal yang kecil dari Surabaya menuju Bitung, yang beberapa hari kapal itu diterjang oleh ombak dan gelombang, dan dia ditemani oleh temannya Pendeta Siti Selan. Dia begitu takut dengan ombak dan gelombang itu, tapi untung temannya memberikan penghiburan buat dia, sehingga dia mendapatkan penghiburan. Temannya mengajak dia datang dekat kemudi kapal dan melihat ombak, tapi kapal itu melaju. Demikian dengan kita. Firman Allah di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu." Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita tidak takut, meskipun saat ini saat pandemi banyak kesusahan, banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, tetapi janji Tuhan Dia akan menyertai kita. Dan sebagai orang percaya, Dia minta kita supaya tidak bimbang, sebab Dialah Allah kita. Yesus itulah satu-satunya yang pasti akan menolong dalam kehidupan kita, yang membebaskan kita dari masalah, membebaskan kita dari persoalan, istimewa membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan yang ada hari-hari ini membuat kita menjadi ciut, membuat kita tidak berdaya. Dalam Alkitab ada 365 kali ayat yang menuliskan jangan takut. Itulah sebabnya kita di hari-hari ini, biarlah kita akan maju terus. Jangan takut, karena pertolongan Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan nama Tuhan saja patut dipuji dan dibesarkan, karena Dialah satu-satunya andalan kita, Dialah satu-satunya penolong kita, Dia satu-satunya penyelamat kita, dan Dia satu-satunya yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, amin. Saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita perlu Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kita haus akan jiwanya. Kita menantikan Tuhan. Kita menantikan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapan
hanya Engkau yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus. Perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya pengharapanku di dalam-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Bahkan kami mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya di dalam setiap waktu kami Tuhan. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapapun juga, Yesus. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, melebihi siapapun juga, Yesus. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain ku andalkan selain Kau, tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami pada Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berikan tanah hati yang subur dalam kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu, iman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah
untuk kemuliaan nama-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu, agar kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu yang nyata dan nama-Mu Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Pertama-tama saya bersyukur pada Tuhan karena masih diberikan kesetiaan sampai hari ini untuk boleh tetap ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk belajar sharing firman Tuhan. Dan di sini tentunya saya ini kedua kali saya untuk belajar firman Tuhan dipercaya oleh Bapak Ibu Gembala di depan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini adalah ibadah yang pertama, di mana ibadah yang pertama ini biasanya adalah Bapak Ibu senior dari gereja ini, dan ketegangan saya semakin bertambah ketika motivasi rohani tadi menyebutkan nama saya. Jadi tim multimedia itu bisa-bisa saja ngepaskan. Ya, tadi bercerita tentang Joko. Ya, nama saya adalah Joko Sarjono. Saya diberikan Bapak Gembala tema tentang bagaimana tetap hidup dalam berkat Tuhan. Tentunya di sini sudah banyak Bapak Ibu saudara sekalian yang lebih senior dari saya, tentunya sudah banyak makan asam garam dunia ini, di mana pahit getirnya kehidupan, merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apalah artinya saya yang masih muda ini dibandingkan Bapak Ibu senior semuanya, tapi saya tidak bisa lari dari tugas pelayanan ini, karena ini merupakan panggilan untuk saya belajar dan berusaha sebaik mungkin untuk boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan tentang sharing firman Tuhan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, siapa di sini yang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan? Hampir semuanya, karena masih ada satu yang belum angkat tangan. Ataukah hari ini Bapak Ibu saudara sekalian masih mencari berkat itu? Kira-kira apa berkat yang Bapak Ibu dapatkan? Apakah itu kekayaan? Apakah itu kecukupan makanan setiap hari? Apakah itu kesehatan? Apakah itu kebahagiaan, ketenangan hidup? Mungkin juga berkat pekerjaan, karena masih ada saudara kita yang mungkin masih menganggur sampai hari ini. Ataukah berkat keluarga, karena mungkin di sini masih ada pemuda-pemudi yang masih jomblo. Apakah bagi anak-anak muda ini berkat kepandaian? Jadi berkat itu banyak wujudnya yang boleh kita terima dari Tuhan. Hanya saja bagaimana kita mencermati apakah kita itu mendapatkan berkat apa itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu memiliki pengertian adalah kasih karunia Allah. Bisa jadi doa restu, bisa jadi makanan sehari-hari, atau juga tentang kebaikan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut kitab Kejadian ayat 2, bagaimana berkat itu kita terima? Ya, Kejadian 5 ayat 2 berbunyi demikian. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi sejatinya manusia itu diciptakan sudah dalam berkat Allah.
Penciptaan Adam dan Hawa itu melalui debu tanah. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga menjadi seorang manusia dan diberkati. Demikian juga kita manusia juga, Bapak Ibu, saya dan saudara sekalian semuanya. Kita juga dilahirkan dari seorang ibu dengan nafas hidup, itu adalah berkat. Dan sampai hari ini kita masih bisa menikmati hidup itu juga karena berkat Tuhan. Jadi pertanyaan adalah, lalu bagaimana supaya kita itu tetap hidup dalam berkat Tuhan? Caranya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dapatkan berkat itu. Judul firman Tuhan, tema firman Tuhan kali ini adalah bagaimana tetap hidup dalam berkat Tuhan. Tetap artinya sesuatu yang sudah tinggal dalam kita. Kita hanya mempertahankan. Tapi bagaimana kita mau mempertahankan kalau kita belum mendapat berkat Tuhan itu? Tentunya berkat Tuhan itu bukan hanya hidup yang kita miliki ini. Tentunya ada target-target atau usaha-usaha kita yang ingin kita capai, baik itu pendidikan, mungkin pekerjaan, mungkin rumah tangga, atau hal yang lainnya. Menurut Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Cara mendapatkan berkat Tuhan itu tidak ada cara yang lain selain menyukai Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Maka segala usaha kita, baik itu pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, itu semuanya akan Tuhan buat berhasil. Karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di situ banyak sumber makanan, sumber kehidupan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan ini. Tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu. Berikutnya, menurut Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ini, ayat sebelumnya pada ayat 31 berbunyi demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Dalam istilah ekonomi atau bahasa sehari-hari, kebutuhan pokok manusia itu ada 3. Sandang, pangan, papan. Dalam Injil Matius ini dikatakan, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apa yang akan kami pakai. Ini adalah kebutuhan yang dicari banyak orang di seluruh dunia ini ketika kita diberikan kepercayaan untuk menikmati nafas hidup ini. Di ayat 33 dikatakan tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan tadi apa? Makanan, minuman, pakaian, bahkan papan atau rumah untuk kita bisa tinggal. Kalau bercerita tentang pengalaman hidup saya ini dari keluarga yang boleh dikatakan, kalau menurut persentase itu ada orang miskin, cukup, kaya. Saya ini termasuk orang miskin. Tapi selama saya hidup bersama orang tua itu tidak pernah kekurangan. Kekurangan pernah sih, saya yakin pernah kita. Tapi selalu cukup. Saya ada di garis kemiskinan. Saya tidak pernah mempunyai kendaraan, bahkan sepeda pancal, sepeda goes itu sampai saya kuliah enggak punya. Punya pun punya saudara saya yang sudah berumah tangga, saya hanya pinjam.
Saya bersyukur saya bisa sekolah selesai. Lewat apa? Ya lewat kakak-kakak saya, lewat beasiswa yang saya raih. Kuliah juga demikian. Saya mungkin kuliah ya karena banyak hal yang boleh saya dapatkan dari berkat Tuhan ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya tidak punya apa-apa. Orang tua juga tidak punya apa-apa. Yang diwariskan kepada saya adalah iman kepada Tuhan Yesus. Jadi sampai saya itu harus mencari jati diri melalui pengalaman hidup saya kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan saya hari ini di depan Bapak Ibu saya sudah cukup secara sandang, pangan, bahkan papan sudah saya miliki. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga menginginkan atau bahkan sudah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Setelah kita mendapatkan berkat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira berkat itu bisa hilang tidak Bapak Ibu? Bisa. Jadi kita harus pertahankan. Cara yang kedua untuk kita bisa tetap hidup dalam berkat Tuhan adalah yang pertama, mendapatkan berkat Tuhan itu. Yang kedua adalah mempertahankan. Dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26 mengatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini adalah pengalaman dari Raja Daud ketika masa tuanya. Karena di sini ceritakan dahulu aku muda, kemudian dia menjadi tua. Caranya mempertahankan adalah tetap setia sampai selamanya. Jadi Daud ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Karena apa? Di sini pengalaman hidup dari muda sampai tua. Dia melihat bahkan juga mengalami bahwasanya orang yang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Bahkan anak keturunannya juga akan diberkati. Kalau kita baca tentang perjanjian lama tentang raja-raja Israel, itu ketika raja-raja Israel itu taat dan setia, maka tahta pemerintahannya juga akan diberkati. Tetapi ketika keturunannya itu tidak setia kepada Tuhan, maka hanya bisa memimpin kerajaan di Israel itu hanya sebentar. Kalau Bapak Ibu baca tentang kitab perjanjian lama, demikian nggih Bapak Ibu. Jadi kalau dia taat dan setia, maka berkat Tuhan itu akan terus mengalir sampai kepada anak cucu dan keturunannya. Itu cara mempertahankan, yaitu tetap setia. Dan Bapak Ibu di sini yang senior-senior, saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian adalah orang-orang yang setia. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian kalau bisa hadir di tempat ini itu karena berkat Tuhan. Berikutnya adalah Ulangan 11 ayat 26 sampai 27. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ulangan ayat 11 ini bercerita tentang pengalaman hidup Nabi Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa yang sangat tegar tengkuk, duablek. Padahal disuruh tunggu ketika Nabi Musa menghadap Tuhan ke Gunung Horeb untuk menerima ke-10 firman Tuhan. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Membuat patung lembu emas untuk disembah. Sehingga Nabi Musa marah, dibanting atau dilemparkannya 2 loh batu itu yang bersih tentang 10 firman Tuhan sehingga pecah. Ya untungnya Nabi Musa mengajak bangsa Israel itu bertobat. Dan mungkin ini sangat peringatan yang sangat keras bagi bangsa Israel yang disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Itu sebuah pilihan.
Tapi tentunya kita akan memilih berkat. Dengan cara apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Perintahnya apa? Banyak sekali. Perintahnya di dalam 10 hukum firman Tuhan itu, kalau lainnya adalah berisi larangan. Kemarin saya sharing dengan istri, kalimat larangan itu apa, kalimat perintah itu apa. Kalimat perintah di situ dikatakan juga, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari ini Bapak Ibu semua sudah hadir di hari Sabat, di hari Minggu ini, meluangkan waktu setelah 6 hari bekerja. Hari ini Bapak Ibu semua sudah menjalankan perintah Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu semua diberkati. Karena ini bukan saya yang mengatakan, ini firman Tuhan, saya hanya tinggal menyampaikan. Jadi cara mempertahankan yang pertama tadi adalah tetap setia. Kalau Bapak Ibu hadir di sini, saudara sekalian hadir di sini adalah orang setia. Taat, kedua adalah taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian juga hadir di hari Sabat ini untuk memuji menyembah Tuhan, itu juga perintah Tuhan. Berikutnya, yang pertama tadi adalah mendapatkan. 2, mempertahankan. Yang ketiga, mengembangkan berkat Tuhan itu. Jadi bukan hanya kita dapatkan dan pertahankan, tapi kita harus mengembangkan berkat Tuhan itu. Dalam Matius 25 ayat 29, Matius 25 ayat 29 berbunyi demikian. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pada ayat sebelumnya, pada pasal 25 mulai ayat 14 diberikan judul perikop perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Yang 5 berlipat menjadi 10. Yang 2 berlipat menjadi 4. Yang 1 tidak digandakan, cuma 1. Arti talenta apa Bapak Ibu, Saudara? Talenta itu menurut bahasa Ibrani ini mengatakan sejumlah besar uang, ya mungkin senilai sekitar 3.000 sikal atau 6.000 dinar. Padahal upah seorang pekerja pada zaman itu satu hari itu upahnya 1 dinar. Nah ini Tuhan kasih talenta, 1 talenta itu berarti 6.000 dinar, berarti 6.000 hari upah. Kalau upah harian hari ini yang mungkin paling rendah 25.000, kita kalikan 6.000 itu mungkin sekitar 150 juta. Tuhan kasih modal pada kita itu 150 juta kalau diuangkan. Talenta juga bisa berbicara bukan hanya sejumlah besar uang, tapi kalau bahasa sehari-hari kita talenta bakat, kemampuan, skill Bapak Ibu, saudara sekalian dalam bekerja. Itu kalau nggak ditingkatkan ya akan mati, akan hilang, karena Tuhan mengatakan di sini apapun juga yang tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jangan kita simpan berkat atau talenta itu. Nanti kalau Tuhan ambil bagaimana? Kita tidak punya apa-apa. Jadi kita harus mengembangkan berkat Tuhan itu. Berikutnya, Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara masih ingat ayat emas ini? Ini adalah tema ulang tahun gereja kita di tahun 2019. Yang ke-89 yang berbunyi diberkati untuk memberkati. Blessed to bless. Jadi saya tidak akan mengulas banyak karena kita Bapak Gembala bersama pembicara yang lain, pengkhotbah yang lain sudah banyak bercerita tentang memberkati untuk diberkati. Jadi kalau kita sudah diberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus memberkati orang lain, keluarga kita, sanak saudara kita, orang lain. Kita harus mengembangkan berkat itu dengan memberkati orang lain.
Kalau untuk diri kita sendiri, maka balik lagi pada yang pertama tadi, Matius 25 tadi. Tuhan kalau ambil semuanya kita enggak punya apa-apa. Jadi jangan kita nikmati sendiri, kita harus memberkati orang lain melalui berkat-berkat yang kita terima. Jadi 3 itu Bapak Ibu, Saudara sekalian, cara kita, bagaimana kita tetap hidup di dalam berkat Tuhan. Yang pertama adalah mendapatkan berkat Tuhan itu, yang kedua mempertahankan, yang ketiga adalah mengembangkan berkat dari Tuhan. Namun ada kalanya kita mungkin mulai kehilangan atau bahkan merasa berkat-berkat Tuhan itu seolah-olah jauh dari hidup kita. Benar enggak Bapak Ibu, Saudara sekalian? Ada kalanya kita ada di masa paling rendah dalam hidup kita. Kita harus ingat pada Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mungkin ini yang kadang-kadang kita itu berkat itu jauh dari hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merasa kehilangan berkat-berkat Tuhan, mari kita evaluasi diri kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat dari segala bentuk kesalahan, pelanggaran, kejahatan ataupun dosa kita, supaya berkat itu kembali kepada kita. Dan berkat Tuhan tetap pada diri kita beserta anak keturunan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sharing firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi saya secara pribadi, menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan nanti kurang lebihnya Bapak Robert atau Bapak Ibu Gembala yang akan memberikan pencerahan atau penjelasan lebih lagi tentang bagaimana kita hidup tetap di dalam berkat Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita sebelum saya kembalikan kepada Bapak Robert, kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bahwasanya berkat Tuhan dalam hidup kita itu merupakan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Biarlah berkat Tuhan itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita sampai anak keturunan kita. Aku ada saat ini
kasih Tuhan. Kami hidup, kami ada Tuhan, semuanya karena kasih dan berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami, terima kasih kepada Engkau Allah yang selalu memberkati hidup kami. Berkat firman-Mu kiranya terus ada dalam hidup kami, tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah. Dan kami percaya tuntunan firman-Mu akan menjadikan hidup kami terus berada di dalam area berkat-Mu ya Tuhan. Terlepas apapun situasi kondisi dunia ini, kami percaya anak Tuhan selalu diberkati, ditolong Tuhan, dicukupkan dalam segala keadaan. Oleh karena itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati Bapak Joko Sardono yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Kami semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau terus taat dan setia, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus akan terus tinggal dalam kehidupan kami, menghidupkan setiap firman yang kami terima. Dan kami melangkah dengan pasti di dalam pengharapan kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kolektor kita. Kita memberikan terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Sebelum kita akan menjalankan kolektor, nanti pulang akan diberikan amplop, yaitu untuk persembahan Natal, dan di dalamnya juga ada amplop untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada. Jadi satu keluarga cukup diberikan satu amplop. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik yang akan kami berikan untuk Engkau Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ini adalah berkat daripada Engkau Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati persembahan sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berkat yang kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan Dia berluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya kami percaya berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya, haleluya, 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 daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kami yakin, kami percaya pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber berkat dalam kehidupan kami, sumber mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam penyertaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami semua jemaat Tuhan diberkati Engkau melalui ibadah ini. Juga jemaat yang mungkin sedang mengikuti secara online mendapatkan berkat yang sama. Diberkati kehidupan kami dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, pendidikan, perjalanan, segala sesuatunya diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus terus tinggal dalam kehidupan kami, menuntun langkah kehidupan kami untuk kami hidup tetap setia, bahkan hidup kami terus menjadi berkat bagi setiap orang dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saluran berkat daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada ibadah sepanjang minggu ini Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan yang sudah hadir, dipuaskan, dikuatkan, diberikan pengharapan yang baru. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasihku,
Marilah kita pulang membawa berkat damai sejahtera anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai sekarang, esok sampai kedatangan kali yang kedua, Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah ini membawa berkat-berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena